Yo William. Tiara kembali ke Kuala Nipah. Keriting. Keriting. Tiara baru saja berpisah dengan anak-anak J7 dan berniat akan kembali ke rumah kos-kosannya ketika ponsel miliknya berdering. Ketika dia melihat ke layar, ternyata si penelepon adalah ayahnya, yaitu Pak Madun. Halo ayah, sapa Tiara. Halo juga anak gadis ayah. Di mana kamu saat ini nak? Tanya Pak Madun kepada putri satu-satunya itu. Masih di kampus, ayah. Kami baru saja menyelesaikan penelitian tentang limbah pabrik itu di laboratorium, dan telah menemukan bukti bahwa memang, limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Kami berniat akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian Kota Batu sebelum mengajukan masalah ini ke arah yang lebih tinggi lagi, jawab Tiara. Nak, dengarkan perkataan ayahmu ini. Untuk saat ini, urungkan niatmu, dan kembalilah ke Kuala Nipah, cegah Pak Madun dengan suara bergetar. Kenapa, ayah? Bukankah dulu ayah adalah orang yang paling mendukung kegiatan kami untuk mencari tahu masalah yang dihadapi oleh nelayan? Mengapa sekarang Tiara malah disuruh pulang? Kami baru saja berhasil memecahkan masalah ini. Anakku, kau pulanglah dulu. Jangan bantah perkataan ayahmu ini. Ini menyangkut keluarga kita, ujar Pak Madun membuat Tiara mau tak mau harus mengernyitkan dahinya. Tanda tanya pun kini mulai berseliweran di kepalanya. Baru saja dia bertengkar dengan Yo hanya karena masalah sepele. Kini, dia malah disuruh kembali. Pasti keluarganya saat ini sedang dalam masalah. Jika tidak, mana mungkin Pak Madun yang tadinya sangat mendukung kegiatan mereka, berubah menjadi orang yang menghalangi usaha yang dilakukan oleh dirinya bersama dengan teman-temannya. Dengan berbagai pikiran yang bergejolak di dalam hatinya, Tiara akhirnya menyeberangi jalan dan mengubah arah untuk menunggu bis yang akan menuju ke Kuala Nipah. Tadinya dia berniat, setelah kembali ke rumah kontrakannya, dan setelah berganti pakaian, dia akan segera menuju ke kantor polisi Kota Batu bersama dengan berkas-berkas tuntutan beserta sampel penelitian yang mereka lakukan di laboratorium universitas. Tapi kini sepertinya itu akan tertunda. Karena, dia akan segera kembali ke rumahnya terlebih dahulu dan ingin mengetahui apa sebenarnya yang membuat ayahnya melarang dirinya untuk melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Ketika Tiara menaiki bus yang berlawanan dengan arah rumah kontrakannya, anak-anak J7 yang melihat kejadian itu merasa heran juga. Mengapa Tiara membawa berkas-berkas tuntutan menuju ke arah lain? Tapi mereka tidak terlalu memusingkan hal itu. Dikarenakan, mereka memiliki agenda touring, dan sama sekali tidak menganggap bahwa kembalinya Tiara ke Kuala Nipah akan membuka babak baru dalam masalah yang semakin berlarutan antara Tower Sole Proprietary melawan Arold Holding Company. Di Bukit Batu, Yo yang baru tiba di apartemen miliknya segera menanggalkan helm dan segera memasuki lift. Dia tidak memperdulikan sepeda motornya yang dibiarkan begitu saja. Tiba di ruangan miliknya, Yo segera memasuki ruangan yang lain di mana di sana dia sudah ditunggu oleh dua orang lelaki berbadan tegap. Ketika Yo memasuki ruangan itu, kedua lelaki tadi langsung membungkuk hormat. Ketua, kata mereka berbarengan. Buka tirai penutup jendela itu, pinta Yo. Mereka lalu membuka tirai penutup jendela. Seketika itu sinar terik matahari siang itu menyeruak memasuki ruangan yang tadinya dingin karena suhu AC tersebut. Berita apa yang kalian bawa dari Gang Kumuh? Tanya Yo sambil melihat keluar jendela. Menjawab Anda, Ketua. Ini semua tentang keluarga honor yang mengirim orang-orangnya mendatangi rumah tempat Marvin bersembunyi.
Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan secara detail. Untuk detailnya, ketua bisa memutar rekaman ini. Ujar salah seorang dari kedua orang berbadan tegap tadi sambil menyerahkan sesuatu kepada Yo. Yo menerima sesuatu yang diberikan oleh orang tadi, lalu memasukkan benda tadi di bagian sisi laptopnya yang terdapat di ruangan itu. Setelah semuanya selesai, kini Yo pun duduk sedikit di bagian sisi meja, kemudian langsung memusatkan perhatiannya mendengarkan antara dialog yang dilakukan oleh Marvin. Pertama-tama, dia mendengar pertengkaran antara Marvin dengan seseorang yang dia sebut dengan nama Douglas. Lalu, tak lama setelah itu, Marvin pun berbicara melalui telepon dengan orang bernama Honor Miller. Yo mengangguk-anggukan kepalanya. Dia dapat menangkap isi dari obrolan telepon antara Marvin dan Honor Miller. Tidak perlu baginya mendengarkan omong kosong itu terlalu lama. Kini dia langsung menutup laptopnya, dan kembali memandang bagian luar melalui jendela. Kerja yang bagus, Ben. Ternyata keluarga Miller ini ingin menjerat mangsa dengan satu jebakan. Jujur saja aku kagum dengan keserakahan mereka ini. Sepertinya, diam saja tidak akan membuat masalah semakin mudah. Apalagi yang bisa diharapkan. Mereka telah memulai. Maka, kita akan mengakhirinya. Apa kalian siap? Tanya Yo sekadar ingin menguji kesiapan orang-orang dari Tiger Sham ini. Tidak ada kata tidak siap dalam kamus kami, Ketua. Jika Anda menginginkan, detik ini juga akan kami gempur keluarga Miller ini sampai menjadi arang, jawab mereka. Tidak untuk sekarang. Permainan akan dimulai terlebih dahulu melalui bursa saham. Perusahaan Honor Miller ini akan diserang dari berbagai penjuru, ujar Yo, lalu kembali berkata. Kembali ke markas kalian. Tunggu perintah dariku. Siap, Ketua. Jawab kedua lelaki itu berbarengan. Lalu, tak lama setelah itu, mereka pun meninggalkan ruangan itu untuk kembali ke markas besar mereka yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan, Tigor pun tidak mengetahuinya. Paman, aku akan berangkat sekarang ke kota Kemuning. Tunggu aku di tempat Panjol, Mok-Mok dan Ganjang disekap. Ada sesuatu yang baru untuk kita bahas, kata Yo dalam pesan suara kepada Tigor. Sesuatu yang baru. Benar, Paman. Tidak nyaman berbicara di sini. Aku akan segera berangkat. Tunggu aku. Yo langsung menanggalkan pakaiannya, lalu menggantinya dengan pakaian setelan blazer berwarna hitam, lengkap dengan masker hitam dan juga kacamata hitam. Sebelum pergi, dia sempat merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Dia harus segera berangkat tanpa mandi. Karena, sesuatu yang harus dia bahas dengan Tigor tidak boleh ditunda terlalu lama. Ditambah lagi jarak kota Batu ke kota Kemuning cukup jauh. Maka, mandi baginya hanya akan membuang-buang waktu saja. Toh juga tanpa mandi, dia tetap ganteng. Berjarak 15 menit, dari area parkir bawah tanah, menderu suara mesin kendaraan sport Lykan Hypersport berwarna hitam. Ketika mobil super sport itu tiba di jalan raya, bukan main lajunya kendaraan mewah itu membelah jalan Bukit Batu, menuju ke jalan utama yang menghubungkan antara kota Batu ke kota Kemuning. Di dalam mobil, Yo segera menenggak sebutir pil sebesar tahi kambing. Pil itu adalah pil racikannya dari kitab perobatan yang diwariskan oleh kakek Malik dan disempurnakan oleh Tengku Mahmud kepadanya. Dengan bantuan pil tersebut, dia akan merasa lebih segar karena setiap saat jika keadaan memaksa, dia harus bolak-balik antara kota Batu ke kota Kemuning. Bersambung. Episode sebelumnya. Sikapku, tergantung sikapmu.
Episode berikutnya. Tiara tiba di Kuala Nipah. Yo William. Tiara tiba di Kuala Nipah. Sehari sebelum Tiara disuruh pulang ke Kuala Nipah, seorang lelaki berjalan cepat memasuki rumah layaknya seperti bangunan manor dengan diiringi oleh beberapa orang lelaki yang turut berjalan di belakangnya. Tiba di ruangan yang luas dan penuh dengan perabotan serba mewah, lelaki itu segera membungkuk. "Tuan besar," sapa lelaki yang baru masuk tadi. Dia kemudian melihat ada sekitar 7 orang yang berada di ruangan itu. Sepertinya sedang ada pertemuan penting. "Kau telah kembali, Bruno. Sepertinya kau berhasil dengan tugas yang aku berikan," kata lelaki yang paling muda, namun paling berkuasa di dalam ruangan itu. "Seperti yang Anda inginkan. Saya telah melacak informasi gadis yang berada di dalam foto itu. Nama gadis itu Tiara. Dia adalah mahasiswa di Universitas Kota Batu berasal dari Kuala Nipah. Nama orang tua gadis itu adalah Madun," jawab lelaki bernama Bruno tadi secara rinci. "Kuala Nipah. Madun." Salah seorang lelaki bertubuh gemuk seperti berpikir sejenak. Lalu, tidak ada angin tidak ada hujan, dia malah menepuk pahanya sendiri membuat semua orang yang berada di ruangan itu memperhatikan ke arahnya. "Sepertinya kau mengetahui tentang orang yang bernama Madun ini, Tuan Kim?" tanya Honor serius. "Tuan besar, hanya ada satu orang bernama Madun di Kuala Nipah." "Jika benar Madun yang itu, berarti dia adalah peminjam di koperasi kita," jawab Tuan Kim pula. "Berapa banyak hutang yang dimiliki oleh Madun ini?" tanya Honor penasaran. "Hutangnya mencecah 500 juta. Ditambah dia tidak mampu melakukan pembayaran selama 2 bulan berturut-turut. Kami bahkan sedang mempertimbangkan untuk menyita seluruh aset yang dia miliki andai tidak mampu membayar cicilan 3 bulan berturut-turut," jawab Tuan Kim lagi. "Tuan, saat ini Tiara sudah melakukan penyelidikan di laboratorium universitas tentang kandungan dari limbah pabrik yang Anda jalankan. Kemungkinan terbesar adalah, sekumpulan mahasiswa itu telah mendapatkan hasilnya. Ini berarti, pabrik dan perusahaan Martins Group dalam bahaya," lapor Bruno. "Kembali ke Kuala Nipah. Aku ingin agar kau menekan keluarga Madun ini," perintah Honor kepada Tuan Kim. "Kami akan segera berangkat sekarang." 2 dari 7 orang yang berada di ruangan tadi segera berdiri. Mereka adalah Tuan Kim dan Tuan Liem Guan. Setelah memberi hormat, kedua orang itu segera meninggalkan ruangan itu sambil diiringi senyum sinis dari Honor. Mereka kira sudah terlalu kuat untuk melawan Honor Miller. "Hahaha." Honor tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mata jalangnya berkilat-kilat menatap selembar foto di atas meja. "Paman Lee, apakah uang keamanan dari Tower Sol Propier sudah sampai?" "Belum. Mungkin sore ini atau besok," jawab Tiger Lee. "Aku menginginkan sekarang. Jika tidak, bakar saja pusat hiburan di gang kumuh itu. Aku juga ingin agar proyek milik Tower Sol Propier di Kuala Nipah dihancurkan. Aku tidak ingin rencana mega proyekku di sana terhambat karena pengembangan pusat wisata oleh Tower Sol Propier ini. Apa itu tidak keterlaluan? Bagaimana jika mereka memberikan perlawanan? Kita malah akan terjerat banyak masalah nantinya," ujar Tiger Lee pula keberatan. "Hahaha. Sekumpulan orang-orang sampah seperti mereka. Bisa apa mereka?" cibir Honor yang memandang sebelah mata terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Yo. "Saya setuju dengan Anda, Tuan Besar. Kita sapu rata saja proyek milik Yo William itu. Jika tidak sekarang, maka akan semakin sulit nantinya." Kini giliran Zaki pula yang berbicara.
Telepon Tigor itu. Aku ingin bayaran dilakukan sekarang. Jika tidak, nanti malam segera bergerak ke Gang Kumuh. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Aku akan pergi dulu ke Kuala Nipah, kata Honor sambil menyambar kunci mobilnya, kemudian segera meninggalkan ruangan itu. Seorang gadis cantik baru saja turun dari becak yang dia sewa. Ketika sampai di depan rumah berdinding papan, gadis itu segera memberi salam yang disambut dengan salam pula dari seorang wanita paruh baya dari dalam. "Bu, ayah di mana?" tanya gadis itu sambil menjenguk ke dalam. "Ayahmu ada di dalam. Kau masuklah," ajak wanita paruh baya itu sambil menarik lengan anak gadisnya tersebut. "Kau sudah pulang, Tiara?" tanya seorang lelaki parubaya yang tampak sangat kusut sekali. Terlihat bahwa lelaki itu mendapat tekanan yang cukup berat. "Ayah, kenapa ayah seperti ini? Apakah ayah sakit?" tanya gadis bernama Tiara itu sambil bersimpuh di depan kursi yang diduduki oleh lelaki paruh baya tadi. Tiara memegangi tangan ayahnya yang terlihat gemetaran. "Ayahmu mendapat ancaman dari pihak koperasi. Bahwa, jika 2 hari lagi tidak membayar cicilan, maka rumah, kebun dan apa saja yang kita miliki akan mereka sita." "Hah? Jadi, bagaimana dengan kita, Bu? Di mana kita akan tinggal?" tanya gadis itu terkejut. "Tiara, apakah kau masih ingin meneruskan penelitianmu? Apakah kau jadi untuk melaporkan pabrik yang beroperasi di jembatan Tasik Putri itu?" tanya sang ibu. Tiara menatap heran ke arah ibunya. Yang dia herankan adalah, mengapa masalah itu saja yang dipertanyakan sejak tadi siang. Namun, gadis itu tetap menjawab juga walaupun hanya dengan anggukan kepala. "Apa kau masih sayang dengan keluarga kita?" Tiba-tiba Pak Madun memberikan pertanyaan yang mulai dapat difahami oleh gadis itu. "Maksud ayah? Bukankah dulu ayah yang sangat bersemangat mendorong Tiara untuk melakukan penyelidikan terhadap ikan-ikan yang semakin menjauh ke tengah? Kini, setelah kami menemukan jawabannya, mengapa ayah sepertinya keberatan?" tanya gadis itu. Dia dapat meraba maksud dari ayahnya itu. Hanya saja, dia ingin memastikan langsung dari kedua orang tuanya ini, apa sebenarnya yang terjadi. Apakah mereka mendapatkan tekanan? Kemarin orang-orang dari koperasi datang dan menekan ayahmu supaya segera membayar cicilan. Jika tidak, semua harta kita akan disita oleh mereka. Kecuali... Sang ibu memutus perkataannya, membuat Tiara semakin tahu bahwa dugaannya benar adanya. "Kecuali agar aku menghentikan penelitian dan melaporkan tentang pabrik mereka?" tanya Tiara. Kedua orang tua gadis itu mengangguk berbarengan. "Mereka akan datang lagi nanti untuk memastikan apakah kau akan melanjutkan niatmu untuk melaporkan mereka atau tidak. Jika kau melaporkan pabrik itu, maka bukan hanya keselamatanmu yang terancam. Kita juga dan bahkan seluruh penduduk Kuala Nipah ini yang berhutang terhadap koperasi simpan pinjam itu akan diusir dan harta mereka akan disita. Benar-benar mereka itu adalah komplotan penjajah. Wajar saja jika Yo sangat mewanti-wanti agar aku tidak terlibat dalam masalahnya terhadap keluarga Miller ini. Yo berusaha keras agar aku tidak terseret ke dalam masalahnya. Tapi ayah malah mendatangi perangkap yang sengaja mereka pasang untuk kita," keluh Tiara lesu. "Siapa yang tahu bahwa koperasi ini adalah milik keluarga Miller? Awalnya mereka sangat baik terhadap penduduk Kuala Nipah ini. Tapi semakin lama mereka semakin menunjukkan belang mereka. Mau menyesal pun sudah tidak berguna lagi," kilah sang ayah. "Sudah terjadi. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini.
Yang bisa kita lakukan hanya menunggu seperti apa nantinya keinginan mereka, kata sang ibu pula. Apa maksud ibu dengan mengatakan seperti apa nantinya keinginan mereka? Jika mereka menginginkanku, apakah ibu akan menjual aku kepada mereka? Tanya Tiara dengan mata berkaca-kaca. Aku akan mengadukan semuanya kepada Yo. Dia pasti akan menyelamatkan kita, kata gadis itu lalu mengeluarkan ponselnya. Jangan nak. Sebelum Yo tiba, mungkin kita sudah akan dibunuh oleh mereka. Saat ini mata-mata mereka tersebar di seluruh kampung, cegah Pak Madun. Dia tidak ingin Tiara semakin memperkeruh keadaan. Seisi rumah itu begitu tidak bersemangat. Yang bisa dilakukan oleh mereka saat ini hanyalah menunggu kedatangan utusan dari pemilik koperasi simpan pinjam Kuala Nipah yang baru-baru ini mereka ketahui adalah milik keluarga Miller. Bersambung. Episode sebelumnya, Tiara kembali ke Kuala Nipah. Episode berikutnya, rencana Yo melepaskan Panjol. Yo William. Rencana Yo melepaskan Panjol. Kota Kemuning. Tigor yang baru saja menerima telepon dari Tiger agar segera membayar uang keamanan pusat hiburan dan hotel milik Tower Sol Propier di Gang Kumuh terlihat memendam kemarahannya. Berulang kali dia mengepalkan tangannya sehingga urat-urat tangannya bertonjolan. Seumur hidup, dia tidak pernah diancam oleh siapapun. Apalagi oleh pendatang. Sungguh tidak pernah terlintas di benaknya. Bagaimanapun, Tigor ini adalah Black Cat yang sangat ditakuti pada zamannya. Tapi sepertinya ada seseorang yang ingin mengungkit-ungkit kemarahannya yang pastinya akan berakibat fatal untuk orang tersebut. Apalagi Tigor ini sudah menerima gemblengan langsung dari Mahaguru Tengku Mahmud. Sudah pasti dia telah berbeda dari Black Cat yang dulu. Hanya saja, dengan bertambahnya usia, Tigor ini sudah bisa mengendalikan kemarahan. Berbeda jika waktu dia berusia sekitar 20 tahun. Baru saja Tigor hendak berdiri dan keluar dari rumahnya dengan niat merundingkan masalah ini bersama dengan sahabat-sahabatnya, kini niatnya terhalang karena dari arah luar masuk seorang lelaki yang biasa menjadi penjaga kebun bunga di rumah besar miliknya itu. Bang! Di luar ada tuan muda Yo William. Dia baru saja tiba. Sepertinya dia sangat terburu-buru, kata lelaki itu melaporkan. Kebetulan sekali, gumam Tigor tampak lega. Dengan adanya Yo, maka dia tidak perlu pusing lagi. Karena, masalah ini akan segera diputuskan langsung oleh si pemilik perusahaan sendiri. Paman, aku datang. Kata Yo tersenyum lebar lalu menghempaskan pantatnya di sofa empuk yang terdapat di ruangan itu. Apa ada masalah, Yo? Tanya Tigor begitu pemuda tadi duduk. Ya, ada. Masalah selalu ada. Namanya orang hidup. Hanya saja, aku melihat bahwa paman lebih bermasalah lagi, jawab pemuda itu cuek. Lalu, enak saja dia mengambil toples kaca di atas meja tadi, kemudian dengan santai mengunyah kacang yang ada di dalamnya. Tigor segera melupakan kemarahannya setelah melihat ulah dari Yo ini. Bagaimana mungkin seorang tuan muda yang kaya raya bisa mengunyah kacang goreng seperti orang yang belum makan seminggu? Bahkan, Namora pun tidak akan melakukan seperti itu. Hendro lebih parah lagi. Gengsinya mengalahkan isi dompetnya. Tapi Yo ini, berbeda. Dia bahkan sanggup makan di kaki 5. Baginya, asalkan tidak mengganggu dan diganggu, semuanya akan sah-sah saja. Tigor menghempaskan nafasnya sebelum berkata, tadi Tiger Lee meneleponku. Dia menagih uang keamanan. Setelah itu,
Dia juga memberikan ancaman akan menghancurkan pusat hiburan di Gang Kumuh andai kita tidak membayar upeti kepadanya. Seumur hidup, aku tidak pernah diancam. Ketika waktunya tiba, akan kukunyah jantung Tiger Lee ini mentah-mentah. Geram Tigor dengan wajah kembali memerah. Hahaha, hanya Gang Kumuh. Relakan sajalah, Paman. Ada yang lebih besar lagi dari itu. Sekarang, panggil saja Panjol dan konco-konconya ke sini, Paman. Pinta Yo yang masih terus memeluk toples dan tidak berhenti mengunyah. Untuk apa orang sialan itu dipanggil? Kau ini ada-ada saja. Jangan bilang kalau kau mau menjahili mereka. Mungkin karena selalu iseng, sampai-sampai Tigor curiga kalau Yo ini akan kumat penyakit lamanya. Hahaha, nanti Paman akan tahu. Panggil saja mereka kemari, kata Yo seenaknya. Tigor tidak bisa menolak lagi. Baginya, terserah sajalah. Panjol mau diapakan oleh Yo pun, dia tidak akan rugi. Tigor segera meraih ponselnya, lalu mengirim pesan suara kepada Ameng untuk membawa Panjol dan konco-konconya ke rumah miliknya di perumahan elit kota Kemuning ini. 3 orang lelaki tanpa jari kelingking berjalan berbaris seperti itik pulang kandang sambil digiring oleh 2 orang lelaki memasuki ruangan tengah lantai bawah rumah besar milik Tigor. Di sana, mereka sama sekali tidak dipersilahkan untuk duduk. Mereka hanya dibiarkan berdiri saja, walaupun kedua orang yang menggiring mereka tadi sudah duduk di sofa yang sama di mana Tigor dan Yo duduk. Ketiga orang itu adalah Panjol, Mok Mok dan Ganjang. Sementara 2 orang yang menggiring mereka adalah Ameng dan Andra. Kami telah membawa manusia tak tahu diri ini, Ketua. Apakah Anda ingin bersenang-senang dengan mengkebiri mereka? Tanya Ameng menahan tawa. Jangan begitu, Paman. Jangan membuat mereka takut. Aku hanya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada mereka, kata Yo sambil membetulkan posisi duduknya. Kesempatan terakhir seperti apa maksud Anda, Ketua? Tanya Andra penasaran. Pak Panjol, Pak Mok Mok dan Pak Ganjang. Apa kalian ingin dibebaskan? Tanya Yo yang mulai serius. Tolong bebaskan kami. Kami berjanji tidak akan melakukan tindakan bodoh lagi, kata Panjol memelas. Ada secercah harapan dari sorot matanya. Walaupun dia tidak yakin bahwa itu akan mudah. Paman. Di dalam flash disk ini ada sesuatu yang bersifat informasi. Kita bersama bisa mendengarkan rekaman di dalamnya. Setelah itu, kalian akan tahu untuk apa aku membebaskan ketiga orang ini, kata Yo sambil memberikan sesuatu benda berukuran kecil kepada Tigor. Tigor menerima pemberian dari Yo tadi, dan langsung mengambil laptop miliknya, kemudian memasang benda tersebut. Semua orang yang berada di ruangan itu kini mendengarkan dengan cermat isi percakapan yang berhasil direkam oleh orang-orang suruhan Yo dari organisasi Tiger Sham. Selesai mendengarkan seluruh isi percakapan tadi, kini baik itu Tigor, Ameng dan Andra sama-sama mengangguk dan mulai dapat meraba maksud Yo yang ingin melepaskan ketiga orang yang berhasil mereka ringkus ketika melakukan aksinya untuk mencelakai AKBP Rio Habonaran. Sudah mengerti kan, apa maksudku? Tanya Yo tersenyum lebar. Tigor, Ameng dan Andra saling pandang, lalu mengangguk ke arah Yo. Kalian bertiga. Aku ada misi untuk kalian. Kesetiaan kalian tergantung dari keberhasilan misi kalian ini. Aku masih menyekap keluarga kalian. Hanya dengan cara itu saja aku bisa mengikat kalian. Maaf. Kali ini aku tidak akan sungkan lagi. Kelicikan akan aku balas dengan kelicikan, dan kekerasan akan aku balas dengan kekerasan.
Kalian menabur, kalian pula yang akan menuai. Aku melepaskan kalian untuk berada di sisi Marven. Laporkan segalanya kepadaku, atau kepada Paman Tigor. Jika kalian tidak melapor dalam 2 hari, maka aku akan memotong satu dari jari tangan anakmu. Jangan anggap bahwa aku tidak tega. Aku bahkan jauh lebih tega dari setan. Ancam Yo kepada Panjol, Mok Mok dan Ganjang. Kami akan memberikan laporan. Kami bersumpah demi apa saja. Asalkan, jangan kau apa-apakan anak kami. Jawab Panjol ketakutan. Apa menurutmu aku ini keterlaluan? Kalian yang melampaui batas. Maka, aku menghukum sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Sekarang, pergi kalian. Kata Yo menyuruh ketiga orang itu untuk pergi kembali ke kota batu. Bagaimana cara kami untuk mendekati Marven? Bukankah Irfan telah terbunuh? Tanya Mok Mok ragu. Katakan saja bahwa kalian sebenarnya tidak setuju dengan ide Irfan. Lalu, katakan juga bahwa Butet saat ini sedang bersembunyi di bangunan kondominium William Group. Marven akan mempercayai kalian, kata Yo pula. Dari mana Anda tahu bahwa Butet bersembunyi di kondominium Bukit Batu? Tanya Tigor penasaran. Paman Rio yang memberitahukan kepadaku, jawab Yo dengan santai. Dasar anak itu, keluh Tigor merasa iri karena dia tidak diberitahu. Hahaha, Paman iri ya. Sudahlah. Sama saja. Kalau Paman mengetahui, sudah jelas Paman akan menggeruduk mereka. Bisa kacau rencanaku, kata Yo sambil tertawa. Lalu, bagaimana dengan masalah dengan Tiger Lee tadi? Set. Yo segera mengedipkan sebelah matanya agar Tigor berhenti bertanya. Dia lalu memandang ke arah Panjol, lalu berkata, apakah belum jelas apa yang aku katakan tadi? Apakah kalian benar-benar ingin aku kebiri? Jika iya, aku dengan senang hati akan mengupas tel asteris R kalian. Bentak Yo membuat ketiga orang itu ketakutan. Baik, kami akan pergi. Kata Mok Mok yang langsung menarik tangan Panjol. Ayo cepat kita pergi, anaknya yang langsung diikuti oleh kedua orang lainnya. Setelah ketiga orang itu angkat kaki, Yo segera menggeser duduknya. Biarkan saja Paman. Saat ini saham dan perusahaan mereka sedang mendapat serangan dari berbagai penjuru. Future of Company, Patrick Group, Walker Group dan beberapa perusahaan lain telah berhasil mempengaruhi sekutu mereka untuk menghentikan kerjasama. Bahkan, beberapa di antaranya telah membentuk aliansi anti-Arold Holding Company. Di sini, produk ikan sarden mereka ditolak di berbagai kota. Semakin ditolak, semakin cepat borok mereka tentang produksi obat-obatan terlarang bisa terbongkar. Kita akan lihat sejauh mana mereka bisa bertahan. Dugaanku adalah, andalan mereka adalah mengirim barang-barang terlarang itu ke Hong Kong. Pinta kepada partner bisnis Paman di Hong Kong untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Mereka akan segera terjepit. Apalah arti pusat hiburan di Gang Kumuh bagiku? Kata Yo pula. Masalah itu Anda tidak perlu khawatir. Saat ini Mr. Ming Kang Hang telah menyatakan tidak akan menerima barang haram itu lagi dari keluarga Miller, jawab Tigor pula. Bagus. Semakin dekat mereka menuju kehancuran, ujar Yo puas. Setelah ini, kemana Anda akan pergi? Tanya Tigor. Tidur. Aku lelah. Kata Yo lalu segera berdiri dari duduknya. Anda akan kemana, Ketua? Tanya Ameng heran begitu melihat Yo enak saja ngeloyor pergi. Biarkan dia. Lama-lama di sini, kacang gorengku bisa habis. Kata Tigor merasa lucu. Mendengar umpatan dari Tigor tadi,
Yo segera berbalik dan menuju ke arah meja. Lalu, enak saja dia mengambil toples berisi kacang tadi, kemudian keluar menuju di mana mobilnya terparkir. Kini, tinggallah Tigor, Ameng dan Andra saling pandang melihat ulah dari Yo tadi. Dasar anak rakus, maki Tigor jengkel. Andra dan Ameng hanya bisa mengangkat pundaknya sambil terkekeh. Kami keluar dulu bang. Kau harus giat berusaha agar Namora dapat adik baru. Goda Ameng yang langsung kabur ketika melihat Tigor akan melemparkannya dengan sesuatu yang ada di meja. Lari Endro, kata Ameng sambil tertawa terbahak-bahak. Bersambung. Episode sebelumnya, Tiara tiba di Kuala Nipah. Episode berikutnya, tekanan dari Honor Miller. Diam. Tekanan dari Honor Miller. Beberapa orang lelaki yang diketahui adalah orang-orang yang biasa menagih hutang dari Koperasi Simpan Pinjam Kuala Nipah akhirnya tiba juga sore itu di rumah Pak Madun. Mereka jelas ditugaskan oleh Tuan Kim yang langsung mendapat perintah dari Honor untuk menekan keluarga miskin ini karena berbagai alasan. Alasan pertama adalah, Honor kini telah menjadi budak cinta untuk Tiara. Yang kedua, Tiara dengan ide dan gagasannya sangat berbahaya bagi pabrik milik keluarga Miller di dekat jembatan Tasik Putri. Yang ketiga, mereka ingin menguasai seluruh aset milik Pak Madun. Dengan begitu, kesempatan untuk mengembangkan mega proyek di Kuala Nipah terbuka lebar. Setelah berbasa-basi sejenak, akhirnya Pak Madun, sekeluarga berangkat juga ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kuala Nipah untuk menemui Tuan Kim. Seperti biasa, sesampainya di kantor koperasi tersebut, Pak Madun tetap disambut baik oleh Tuan Kim dengan senyum khasnya yang licik. Pak Madun juga membalas senyuman itu dengan senyuman pula, walau dia tahu bahwa itu hanyalah basa-basi belaka. Selamat datang, Pak Madun. Senang bertemu dengan Anda lagi, ujar Tuan Kim sambil menjabat tangan lelaki paruh baya itu. Terima kasih Pak Kim. Tapi, sekali lagi saya minta diberi waktu. Saya akan mengusahakan pembayaran cicilan hutang saya di koperasi ini, mohon Pak Madun memelas. Ah, itu bisa kita bicarakan nanti. Oh ya, apakah ini anak gadis Anda? Tanya Tuan Kim dengan mata jelalatan memandangi sosok langsing Tiara dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan dari Tuan Kim ini jelas membuat Tiara merasa tidak nyaman. Silahkan duduk, Pak Madun. Kata Tuan Kim mempersilahkan tamunya tersebut untuk duduk. Pak Madun memperhatikan di sekitar ruangan itu. Dia melihat, tidak kurang dari 12 orang lelaki berbadan tegap dengan tampang yang sangat dingin. Pak Madun pun segera duduk, walau dalam hatinya merasa sungguh tidak enak. Tuan, saya sudah datang dengan membawa keluarga saya, kata Pak Madun. Ah, Anda sepertinya tidak betah di sini. Bukankah dulu ketika Anda meminjam uang, Anda terlihat sangat nyaman. Anda bahkan menemani saya mengobrol sambil meminum teh China. Sekarang mengapa Anda berubah? Sindir Tuan Kim sambil tetap tersenyum. Melihat Pak Madun hanya diam saja, Tuan Kim pun melanjutkan. Baiklah. Sama seperti Anda. Saya juga tidak ingin berbasa-basi lagi. Begini, Pak Madun. Anda sudah absen membayar cicilan hutang Anda selama 3 bulan berturut-turut. Apakah Anda tahu berapa tunggakan hutang Anda? Anda dapat membacanya di dalam surat perjanjian. 7,5% bunga. Dan jika Anda tidak membayar 3 bulan berturut-turut, Anda bisa dikenakan kenaikan bunga menjadi 15%. Dan Anda menyetujui itu. Jadi, bukan salah kami. Bagaimana cara Anda menjelaskan hutang tersebut?
Tanya Tuan Kim yang tiba-tiba berubah ekspresi. Semakin bungkam Pak Madun. Dia sama sekali tidak mampu menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Tuan Kim tadi. Begini saja, Pak Madun. Saya bisa menangguhkan hutang Anda dan mengembalikan suku bunga menjadi 7% saja. Asalkan apa? Orang bermata sipit. Bentak Tiara yang sejak tadi hanya diam saja. Sangat galak. Pantas saja Tuan Besar kami menaruh hati kepada Anda, kata Tuan Kim berusaha untuk memegang dagu Tiara. Akan tetapi, sebelum tangan kotor itu sampai ke tujuan, sebatang rokok yang masih berasap melesat ke arah wajah Tuan Kim membuat lelaki itu kelabakan. Kini Tuan Kim mengalihkan perhatian ke arah pintu. Dan dia sangat terkejut begitu melihat seorang pemuda berpakaian blazer berwarna putih berdiri menatapnya bagaimana ingin memangsa. Aku belum pernah melihat orang yang bosan hidup seperti kamu itu, Kim. Apakah kau sudah bosan memiliki sepasang tangan? Bentak pemuda itu dengan tatapan berapi-api. Oh, ampun. Maafkan saya, Tuan Besar. Saya mengaku salah. Mohon berikan hukuman, kata Tuan Kim berlutut. Melihat kejadian ini, Tiara dan Pak Madun serempak memperhatikan pemuda yang mampu membuat Tuan Kim ketakutan. Begitu melihat Tiara yang sangat cantik, mendadak wajah tegang pemuda tadi berubah drastis. Dia segera tersenyum sambil berkata, "Maafkan bawahanku yang kurang ajar ini. Kau Kim, jika kau tidak meminta maaf, aku pastikan akan mematahkan sebelah tanganmu." Ancam pemuda tadi, membuat Tuan Kim ketakutan. "Maafkan saya, Nona. Saya sudah terlalu lancang," kata Tuan Kim sambil merapatkan kedua tangannya di depan dada. Tiara hanya membuang muka melihat Tuan Kim yang sangat kurang ajar. Dia tidak berkata sedikit pun juga. "Perkenalkan, saya adalah Honor Miller, kepala keluarga Miller. Apakah saya sedang berhadapan dengan Pak Madun?" tanya pemuda itu sambil mengulurkan tangannya. Pak Madun juga menyambut uluran tangan pemuda tadi sambil mengangguk canggung. "Berbicaralah. Mengapa kau masih berlutut seperti orang lumpuh? Ayo bicara. Seperti apa masalah antara Pak Madun ini dengan koperasi yang kau pimpin?" kata pemuda bernama Honor Miller itu. "Begini Tuan Besar. Pak Madun ini memiliki hutang sebesar 500 juta di koperasi Kuala Nipah ini. Hanya saja, dia tidak mampu untuk membayar," jawab Tuan Kim masih ketakutan. Entah itu benar ketakutan atau hanya sandiwara saja. Tidak mampu membayar. Jika tidak mampu untuk bayar, seharusnya Bapak berpikir dulu sebelum meminjam. Begini saja. Saya mengetahui kegiatan putri Bapak selama ini. Saya bisa saja menyita seluruh aset milik Bapak sesuai dengan surat perjanjian. Begitu pula dengan keluarga yang lainnya. Terhitung lebih dari 100 rumah tangga yang akan aku usir hari ini, dan seluruh aset milik mereka aku sita. Dengan begitu, perkampungan Kuala Nipah ini akan menjadi perkampungan mati. Kecuali jika Bapak dan putri Bapak ini mau diajak kerjasama, maka saya bisa berkompromi, kata Honor Miller. Bekerja sama seperti apa yang Anda maksudkan, Tuan? Tanya Pak Madun. Jujur saja, tidak sulit bagiku untuk mencelakai putri Bapak ini. Hanya saja, dia terlalu cantik untuk disakiti. Begini saja. Aku menawarkan kepada Bapak dan seluruh warga Kuala Nipah ini keringanan asalkan putri Bapak ini mau menjadi kekasihku. Kata Honor tanpa rasa malu. Ayah, aku tidak sudi dengan bajingan ini. Berang sungguh hati Tiara mendengar perkataan tak tahu malu dari Honor barusan.
Aku memberimu waktu 24 jam untuk berpikir. Jika tidak, semua orang di kampung ini yang memiliki tunggakan hutang kepada koperasi akan diusir dan harta mereka akan disita. Aku Honor Miller, tidak pernah main-main dengan apa yang sudah aku ucapkan. Sekarang, serahkan bukti penyelidikanmu kepadaku. Jika tidak, bayar cicilan kalian sekarang juga. Tegas Honor yang terkenal tidak sabaran. Ayah, kata Tiara sambil memandang ke arah sang ayah. Anakku, kita tidak mempunyai pilihan. Serahkan saja bukti penelitianmu. Mulai besok, berhentilah kuliah. Ayah sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikanmu, kata Pak Madun dengan lesu. Ada riak kekecewaan di wajah Tiara mendengar perkataan dari ayahnya. Tapi mau bagaimana lagi, keadaan memang serba payah untuk saat ini. Mereka bahkan tidak punya pilihan. Serahkan, atau kalian gulung tikar dari kampung ini. Pinta Honor lagi. Dengan tangan bergetar, Tiara menyerahkan beberapa lembar kertas yang dia keluarkan dari tas miliknya. Lalu Tiara menyerahkan juga satu botol kecil berisi cairan kepada Honor. Dan itu adalah sampel penelitian yang mereka lakukan di laboratorium terhadap limbah pabrik yang dikelola oleh keluarga Miller. Dengan tersenyum manis, Honor menerima pemberian dari Tiara tadi, lalu berkata, "Tawaranku masih berlaku. Jadilah wanitaku, maka kau akan hidup senang. Jangan pikirkan egomu. Pikirkan juga nasib orang-orang di sekitarmu. Sita ponsel mereka, lalu awasi selama 24 jam. Aku di sini untuk menunggu jawaban darimu, Tiara," kata Honor lagi. Kemudian, dengan berlagak ramah, dia mempersilahkan Pak Madun dan Tiara untuk kembali ke rumah mereka. Kali ini, Tuan Kim yang menjadi kacung yang bertugas mengantar kedua anak dan ayah itu kembali ke rumah mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana Yo melepaskan Panjol. Episode berikutnya. Perubahan sikap Tiara. Yo William. Perubahan sikap Tiara. Sudah 3 hari Tiara tidak datang ke kampus. Hal ini tentu saja membuat para mahasiswa yang tergabung dalam penyelidikan terhadap limbah pabrik di dekat jembatan Tasik Putri menjadi bertanya-tanya. Bagaimana mereka bisa melaporkan pabrik tersebut dan menyeretnya ke jalur hukum jika sampel penelitian berada di tangan Tiara? Namun, penantian mereka sepertinya tidak lebih dari 3 hari. Karena, satu unit mobil Honda Jazz berwarna merah memasuki pelataran kampus. Ramai di antara mereka yang bertanya-tanya, mobil siapakah itu? Mengingat, tidak ada mahasiswa di kampus ini yang mengendarai mobil Honda Jazz berwarna merah menyala. Dalam pertanyaan hati mereka tentang siapa yang mengendarai mobil tadi, kini mereka semua sama-sama terbelalak melihat siapa yang turun dari mobil tersebut. Dan, ternyata orangnya adalah Tiara. Hanya saja, perubahan gadis ini sungguh sangat drastis. Dimulai dari pakaian, sampai ke perhiasan terlihat memiliki harga yang tidak murah. Tiara juga tampak cuek melewati anak-anak J7 yang masih tidak percaya dengan penampilan baru gadis itu. Ada apa dengan Tiara? Mengapa dia begitu berbeda? Apakah ayahnya menang togel? Tanya Jais bercanda. Husi, jaga bicaramu, Jais. Orang tua Tiara itu taat ibadah. Mana mungkin dia membeli togel, sergah Junet pula. Tiara, seru Jericho kepada gadis itu. Tiara hanya menoleh sejenak, lalu dia segera berlalu. Aneh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tiara ya? Apakah dia mendadak jadi sombong? Tanya Jericho kepada kawan-kawan. Entahlah. Mana aku tahu.
Nanti kita tanyakan kepadanya. Sekarang, ayo kita ke kelas dulu. Ajak James kepada kelima sahabatnya. Mereka lalu segera berlalu dari tempat itu sambil diperhatikan oleh dua orang pemuda yang duduk agak jauh dari tongkrongan anak-anak J7 tadi. Ada yang tidak beres, Yo, kata seorang pemuda berwajah dingin yang berdiri di samping pemuda bernama Yo tadi. Sudahlah. Aku tidak punya banyak waktu mengurusi hal-hal yang terlalu remeh. Tiara memang sudah jauh berubah. Buat apa mengurusi dia? Kepalaku hanya satu. Jika semua harus aku pikirkan dalam satu waktu, bisa gila aku. Kau yakin tidak ingin mencari tahu? Kau bisa tambah gila jika nantinya dia semakin jauh darimu. Tumben kau bijak, Namora. Apakah Senita Patrick yang mengajarimu? Tanya Yo kepada sahabatnya itu. Mendengar Yo menyebutkan nama Senita, pemuda bernama Namora tadi mendadak pucat. Kerongkongannya juga terlihat turun naik. Mengapa? Kau takut dengan Senita? Aku heran denganmu. Apa kau normal? Tanya Yo mengejek. Aku masih normal. Panjang ceritanya. Nanti kalau ada waktu, akan ada kisahku tersendiri, kata Namora pula. Aku akan mencari tahu, apa penyebab dari perubahan sikap Tiara ini. Apa kau setuju? Tanya Namora kepada Yo. Yo mengangguk lemah. Dia dapat merasakan perubahan gadis itu yang membuat dadanya mendadak sesak. Hanya saja, ego darah mudanya yang membuat dia juga harus mempertahankan gengsinya. Padahal, dia juga tidak akan mampu terlalu lama berselisih paham dengan Tiara. Terlalu banyak kenangan manis bersama dengan gadis itu yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Kalau kau tidak keberatan, kata Yo lemah. Namora faham perasaan sahabat sekaligus atasannya itu. Walau bagaimanapun, dia juga dulu pernah merasakan bagaimana rasanya mencintai, dan pernah juga merasakan takut kehilangan. Aku akan berusaha, kata Namora sambil menepuk pundak Yo. Aku sudah lama tidak berhubungan dengan Paman Sugeng. Apakah dia masih berada di Kuala Nipah? Tanya Yo kepada Namora. Masih. Dia juga sangat sibuk. Akhir-akhir ini, banyak terjadi kekacauan di proyek milikmu di Kuala Nipah, jawab Namora. Keluarga Miller ini membuatku menjadi semakin bernafsu untuk menghisap darahnya, kata Yo dalam hati. Dia tidak berbicara sepatah kata pun lagi. Bahkan dia tidak terlalu peduli dengan langkah kakinya yang berjalan meninggalkan Namora. Namora memperhatikan saja kepergian Yo. Dia tahu bahwa Yo ini sedang berada dalam dilema. Maka dari itu, dia ingin memberi ruang kepada sahabatnya itu untuk sendiri. Seorang gadis tampak dicegat oleh beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi tepat di area parkir kampus. Gadis yang dicegat itu tidak lain adalah Tiara. Sementara yang mencegatnya adalah anak-anak J7 dan beberapa orang lainnya yang tergabung dalam kelompok mereka ketika menyelidiki pabrik milik keluarga Miller di dekat jembatan Tasik Putri. Berbagai pertanyaan dilontarkan dari mereka kemana Tiara pergi selama 3 hari ini. Lalu, kemana pula hasil penelitian yang mereka lakukan? Ada pula pertanyaan apakah Tiara sudah menyerahkan bukti tersebut ke kantor polisi Kota Batu. Awalnya Tiara tidak ingin menggubris pertanyaan dari mereka. Ini karena, dia ingat pesan dari ayahnya, dan tekanan dari Honor yang mengancam akan mengusir orang-orang yang berhutang di koperasi miliknya. Sumpah demi apa saja, ketika itu Tiara menolak untuk dekat dengan Honor. Tapi, begitu dia melihat kehidupan orang-orang di kampungnya, akhirnya dia mengalah juga, dan mau memberikan kesempatan untuk Honor mendekati dirinya. Memang, selama 3 hari ini,
dia sangat dimanja oleh Honor. Apa saja yang dia inginkan, semuanya terpenuhi. Termasuk pakaian mahal, perhiasan, bahkan mobil. Dan yang paling tidak dia duga adalah, semua hutang keluarganya dianggap lunas oleh Honor. Tapi dengan syarat, bahwa Tiara harus menjadi kekasihnya. Jika tidak, maka ancaman dari Honor masih tetap berlaku. Tiara, mengapa kau hanya diam saja? Apakah kau berubah menjadi sombong hanya karena kau sekarang sudah punya mobil? Tanya salah seorang dari mahasiswa itu kepada Tiara. Ingin rasanya Tiara menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Tapi, apakah itu dapat merubah segalanya? Dengan menguatkan hatinya, Tiara akhirnya bersuara juga. Lupakan tentang hasil dari penyelidikan itu. Ketahuilah bahwa penduduk Kuala Nipah terancam kehilangan segalanya hanya karena ulah kita. Satu lagi, kalian jauhi aku, atau kalian akan susah sendiri nantinya. Aku sekarang bukanlah Tiara yang dulu. Sebaiknya, kalian jaga jarak, kata Tiara memberi peringatan. Dia langsung mendorong Jais ke samping, lalu membuka pintu mobilnya, kemudian tancap gas meninggalkan sekumpulan mahasiswa itu dengan tanda tanya besar di kepala mereka masing-masing. Ada apa dengan Tiara? Iya, ada apa dengan dia? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mengapa dia seperti itu? Aneh sekali rasanya. Ribut-ribut di antara mereka pun terjadi. Manalah mereka tahu kalau Tiara dan keluarganya sudah mendapat ancaman dari Honor Miller. Jika mereka tahu, maka sudah pasti mereka tidak akan bertanya dalam hati mereka. Dan Tiara juga memang tidak ingin menceritakan masalahnya. Dia takut jika masalah itu sampai ke telinga Yo, sudah pasti keributan besar akan terjadi. Karena, dia sangat hafal dengan sifat Yo. Tampak tengil, namun jika sudah marah, semuanya akan dia ratakan. Bersambung. Episode sebelumnya. Tekanan dari Honor Miller. Episode berikutnya. Gerak cepat Namora membuahkan hasil. Yo William. Gerak cepat Namora membuahkan hasil. Keriting. Keriting. Sore itu, Namora terlihat berlari-lari dari kamar mandi menuju ke kamarnya. Dia ada memberi pekerjaan kepada beberapa orang anak buah dari ayahnya untuk melakukan pengintaian. Ternyata firasatnya benar. Setelah dia tiba di dekat handphone miliknya, kini tahulah dia bahwa yang menelepon tadi adalah orang suruhannya. Halo Jeep. Bagaimana? Tanya Namora setelah menjawab panggilan itu. Tuan muda. Seperti yang Anda suruh. Aku sudah menyelidiki tentang Tiara ini, jawab lelaki suruhan Namora yang bernama Ajib. Apa yang kau ketahui? Namora segera memburu dengan pertanyaan. Begini, Tuan muda. Tiara ini ternyata berhubungan dengan Honor Miller dari Tasik Putri. Sambar geledek. Namora begitu terkejut mendengar penjelasan dari Ajib tadi. Bagaimana mungkin hal yang paling dihindari oleh Yo malah seperti magnet yang menempel pada Tiara? Kau jangan main-main Jip. Kata Namora pula seakan tidak percaya. Ngapain aku main-main? Ini benar-benar nyata kok. Apa Tuan muda ingat tentang koperasi simpan pinjam Kuala Nipah? Iya. Aku tahu itu. Keluarga Tiara ini meminjam uang. Bahkan, bukan hanya keluarganya saja. Melainkan hampir mayoritas penduduk Kuala Nipah yang berhutang. Kemungkinan yang besar adalah, Tiara ini didekati oleh Honor karena hutang itu. Untuk membebaskan ayahnya dari jerat hutang, Tiara kemungkinan menerima kedekatan Honor ini. Itu baru pemikiranku saja,
kata Ajib menjelaskan dugaannya. Lalu, apa lagi yang kau ketahui? Tanya Namora lagi. Tuan muda, jika kau ada waktu, datang saja ke restoran milik Tower Sol Propier di Gang Kumuh. Saat ini mereka baru saja tiba di restoran itu, jawab Ajib pula. Namora segera mengakhiri panggilan tanpa permisi. Dia harus cepat menghubungi Yo yang mungkin belum tahu, atau mungkin memang berusaha tidak mau tahu tentang masalah ini. Namora pun melakukan hal ini karena sudah terlanjur berjanji kepada ketuanya itu untuk menyelidiki tentang perubahan sikap Tiara. Kini, dia harus segera melaporkan agar semuanya jelas. Bukan maksud untuk membuat hubungan mereka menjadi berantakan. Akan tetapi, lebih ke arah supaya semuanya menjadi clear tanpa ada yang disembunyikan. Tower Restoran Gang Kumuh. Hampir dari 20 orang lelaki yang berada pada posisi berbeda dan sedikit berjauhan dengan serius memperhatikan ke arah satu unit mobil super mewah yaitu Rolls-Royce Sweptile. Mobil yang berbentuk seperti kapal pesiar itu berhenti dengan anggunnya di area parkir. Melihat ada seseorang yang mengunjungi restoran itu dengan mengendarai mobil super mewah tersebut, hal ini membuat baik itu dari tukang parkir, sampai resepsionis menjadi sangat antusias. Maklumlah, hal ini jarang terjadi. Paling mewah hanya Likan Hypersport. Itu pun tidak pernah parkir di area depan restoran tersebut. Dari dalam, kini keluar seorang pemuda yang sebenarnya cukup tampan. Hanya saja, ketampanannya itu hilang karena kesombongan yang tersirat pada wajahnya. Jika sepintas lalu orang melihat, pastilah pemuda itu sangat egois, terlalu mendominasi dan suka mengintimidasi. Setelah pemuda itu berada di luar, dia segera mengitari mobil tersebut dan membukakan pintu di bagian penumpang. Setelah pintu terbuka, kini dari dalam keluar seorang wanita cantik mengenakan gaun merah jambu yang terlihat sangat anggun. "Silahkan, Tiara," kata pemuda berusia sekitar 24 tahun itu mempersilahkan. Tidak ada balasan dari sang gadis. Dia hanya memaksakan untuk tersenyum. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak bahagia. Ini adalah tower restoran yang kau katakan itu. Sebenarnya, restoran ini berada dalam pengawasan anak buahku. Untung aku menunda untuk membakar restoran ini, karena mereka masih belum membayar uang keamanan. Ternyata ada baiknya juga aku menunda. Jika aku tahu bahwa kau suka dengan restoran ini, aku akan membelikannya untukmu, kata pemuda itu dengan sangat sombong. "Ah, itu tidak perlu. Aku kemari hanya karena paksaan darimu. Kau yang menyuruh aku untuk memilih restoran. Jika tidak, aku malah akan mengajakmu untuk makan di kaki lima." "Aku tidak pernah tahu restoran mewah kecuali yang satu ini," kata gadis bernama Tiara itu pula. Mendengar kaki lima, tanpa sengaja pemuda itu langsung menyambar tangan gadis itu. Dengan mata berkilat-kilat dia berucap, "Kau jangan membuat aku malu dengan mengatakan kaki lima. Najis aku mendengarnya. Apalagi untuk duduk di sana. Buat wajahmu itu semanis mungkin. Aku tidak suka orang melihat wajahmu buruk ketika berduaan denganku." Pemuda itu langsung menghempaskan tangan gadis tadi dengan kasar membuat Tiara terpekik kaget. Lalu dia membenarkan kerah kemeja yang dia kenakan, lalu menggandeng tangan gadis itu menuju ke lobi restoran. Sekitar 1 jam setelah mobil yang dikendarai oleh sepasang kekasih tadi memasuki restoran, kini dari arah Kota Batu, menderu dengan laju satu unit mobil super sport Likan Hypersport berwarna hitam dan berhenti tepat di depan pintu masuk restoran tadi. Dari dalam, keluar 2 orang pemuda tampan,
walau dari wajah mereka ada guratan kegelisahan. Tepatnya, seperti menahan luapan kemarahan. Sensasinya jelas berbeda. Karena, jika yang datang pertama tadi sangat dikagumi oleh mereka karena mengendarai mobil super mewah Rolls-Royce Sweptile, kali ini jelas berbeda. Apalagi melihat cara parkir mobil super sport itu yang sesuka hatinya. Ini membuat para staf di restoran itu menjadi ketakutan dengan tanda tanya besar di kepala masing-masing. Selamat datang Tuan Muda, Yo. Tuan Muda Namora. Tidak ada jawaban. Melainkan, pemuda bernama Yo tadi hanya mengangguk saja dan segera memasuki restoran, dan langsung menuju ke ruang kerja manajer. "Kemana Pak Manajer?" jerit Yo dengan keras membuat yang lainnya ketakutan. "Tuan Muda. Pak Manajer saat ini sedang melayani tamu eksklusif di Diamond VIP Box," jawab salah seorang dari staf yang bekerja di restoran itu. Sepenting itukah tamu yang datang?" tanya Yo. Dengar ceritanya, tamu itu bernama Honor Miller dari Kompleks Elit Tasik Putri. "Dia datang bersama dengan kekasihnya," jawab staf itu lagi. "Sediakan uniform pelayan untukku. Aku sendiri yang akan melayani tamu istimewa itu." Perintah Yo ini jelas saja membuat orang yang ada di tempat ini terbelalak kaget. Bagaimana mungkin seorang tuan muda dari keluarga William yang kaya raya bisa menjadi pelayan di restoran ini? Bahkan, restoran ini hanyalah serpihan dari properti yang dia miliki. Bahkan, sangat jarang dilirik. "Kalian belum tulikan. Sekarang, sediakan aku pakaian pelayan." Kali ini Yo mulai gusar karena tidak ada yang mau menuruti perintahnya. Namora yang menyaksikan ini segera memutar badan ke belakang. Dia mengerti bahwa para staf ini kaget. Makanya, sebelum kekagetan mereka berujung pemecatan, sebaiknya dia harus segera bertindak. Dengan tatapan dingin, dia segera berkata kepada mereka yang berada di tempat itu. "Kalian mendengar, tapi mengapa tidak menurut?" Baik. Kami menuruti keinginan Anda, Tuan," kata salah satu dari mereka yang langsung keluar dari ruangan manajer untuk mengambilkan seperangkat pakaian pelayan di restoran itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perubahan sikap Tiara. Episode berikutnya. Giliran Namora mengerjai Honor.